Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, ini terutama ya Bapak Ibu honorer yang pada tahun 2022 tidak tercover pada penataan. Seperti Bapak Ibu honorer yang kualifikasi akademiknya atau lulusannya SD, SMP, dan SMA. Karena persyaratan kualifikasi akademik, maka pada tahun 2022 yang lalu tidak bisa terdaftar dalam database BKN. Tetapi informasi terkini Bapak Ibu, ada satu informasi yang dimuat oleh media nasional yaitu jpne.com dengan judul Tendik lulusan SD dan SMP prioritas P3K 2024. Satpol PP dan Damkar diakomodasi. Ingat Bapak Ibu ya, ternyata semua ini adalah merupakan hal baru yang menggembirakan seluruh Bapak Ibu honorer bahwa para lulusan SD dan SMP, ya honorer maksudnya yang lulusan SD dan SMP, prioritas P3K 2024, kemudian Satpol PP dan Damkar diakomodasi. Nah, Bapak Ibu tentunya ini adalah satu hal yang sangat menggembirakan seluruh honorer karena semua yang belum terdaftar dalam database BKN itu bisa di-cover ya untuk jadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu ikuti informasinya sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Mari kita masuk pada informasinya. jpne.com Jakarta. Formasi teknis mendapatkan kuota lebih banyak di seleksi P3K 2024. Jumlah formasi untuk 2024 ini lebih besar apabila dibandingkan dengan P3K 2023. Penjabat Bupati Kudus M. Hasan Kabibi, sesuai arahan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus menyediakan formasi terbanyak untuk guru, kemudian tenaga teknis, dan terakhir adalah tenaga kesehatan. Nah, tentunya kuota ini Bapak Ibu itu sesuai dengan kebutuhan mungkin ya, dan sesuai dengan jumlah honorer yang ada. Hasan menjelaskan untuk tenaga teknis pihaknya mengalokasikan cukup banyak bagi tenaga kependidikan atau tendik, khususnya para honorer lulusan SD sederajat dan SMP sederajat ya. Tentunya lulusan SMA juga tidak ketinggalan Bapak Ibu ya. Jangankan lulusan SMA, bahkan lulusan SD dan SMP saja pun diprioritaskan. Maka besar harapan untuk lulusan SMA juga menjadi satu prioritas. Kemudian, di Kabupaten Kudus, lulusan SD sederajat dan SMP, kami prioritaskan untuk tendik seperti penjaga sekolah, petugas kebersihan, mereka dimasukkan ke Jabatan Pengelola Umum Operasional. Terang Hasan kepada jpn.com pada Kamis 27 Juni, baru-baru ini Bapak Ibu. Jadi selain itu Kabupaten Kudus juga mengalokasikan untuk lulusan SMA. Ini jelas Bapak Ibu ya. Selain para honorer lulusan SD dan SMP, ternyata lulusan SMA juga dialokasikan ya. SMA sederajat dalam jabatan penguji kendaraan bermotor pemula, pemadam kebakaran atau damkar, pemula, pengadministrasian perkantoran, pranata trantibum atau Satpol PP, dan operator layanan operasional. Jadi kesemua itu adalah jenis jabatan yang akan diduduki oleh para honorer lulusan SMA ketika nantinya sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Jadi menurut Hasan, jabatan-jabatan tersebut harus diakomodasi oleh pemerintah daerah sesuai keputusan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini keputusan Menpan RB dan nomor 173 tahun 2024 tentang jabatan yang bisa diisi P3K dengan kualifikasi pendidikan SD, SMP, dan SMA.
Jadi itu memang sesuai arahan pusat ya. Nah, dalam arahan pusat tidak ada P3K penuh waktu dan paruh waktu terangnya. Yang ada adalah P3K saja. Dia menyebutkan pemerintah Kabupaten Kudus telah mengajukan usulan formasi calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 sebanyak 750, terdiri atas 50 CPNS dan 700 P3K. Ini di Kabupaten Kudus, Bapak ya, pemerintah Kabupaten Kudus. Nah, tentunya kita berharap juga bahwa di kabupaten kota lainnya memprogramkan hal yang sama dengan pemerintah Kabupaten Kudus, bahwa para honorer itu benar-benar diangkat mulai dari honorer lulusan SD, SMP, dan SMA. Nah, di daerah itu, CPNS ini terdiri atas 30 formasi untuk tenaga teknis dan 20 untuk tenaga kesehatan. Itu di pemerintah Kabupaten Kudus, Bapak Ibu ya. Jatah untuk CPNS dan CPNS yang terdiri dari formasi teknis dan tenaga kesehatan. Formasi P3K 2024 terdiri atas teknis sebanyak 319, guru 281, dan tenaga kesehatan 100. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKP SDM Kabupaten Kudus, Putut Winarno, menambahkan bahwa sebenarnya banyak honorer yang berharap ada mekanisme P3K paruh waktu agar semuanya bisa terangkat menjadi aparatur sipil negara, tentunya dengan status sebagai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Jadi honorer atau tenaga pegawai non-ASN bekerja setiap hari. Mereka ini ketika diangkat P3K akan ditempatkan di situ lagi. Jadi ini cuma statusnya diganti sama menjadi ASN ungkapnya. Nah, tentunya ya persoalan status itu justru yang dikehendaki oleh para honorer, yaitu statusnya dirubah ya dari honorer menjadi ASN. Pasti para honorer merasa senang, merasa lega, oleh karena harapan dan cita-cita yang selama ini bisa dikabulkan oleh pemerintah. Winarno menyatakan komitmen pemerintah Kabupaten Kudus untuk menyelesaikan honorer secara bertahap karena disesuaikan dengan kekuatan anggaran daerah. Dengan catatan tidak ada rekrutmen honorer yang baru lagi. Itu tegas disampaikan Bapak Ibu ya. Tidak ada rekrutmen untuk honorer lagi. Pak Bupati sudah mengarahkan agar pengangkatan P3K dari honorer ini bisa bertahap sampai 5 tahun ke depan. Selama itu juga jangan mengangkat honorer baru lagi pungkasnya. Demikian informasinya. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.